Mid-range-nya kita buatkan seperti ini ya. Jadi untuk bagian pilarnya kita buatkan dengan cetak baru seperti ini. Untuk controller dari Exasus ini kita bisa wireless seperti ini Kak Teras. Jadi kita aturnya bisa ketika kita menyetir atau kita lagi di belakang ya, tinggal dibawa aja untuk controller dari Exasus. Yang dimana untuk penempatannya itu loh, buka sendiri Kak Teras. Jadi kalau kita kemarin yang part pertama sudah ngebahas soal produk yang akan dipakai oleh mobil Fortuner yang satu ini Kak Teras. Jadi untuk hari ini di Car Trans Audio Jakarta untuk mobil Fortuner ini sudah selesai kita instalasikan untuk sistem audionya yang kemarin menggunakan full dari Exasus nih Kak Teras. Jadi mulai dari bagian depannya dengan 3-way sistemnya, kemudian juga untuk bagian tengah atau bagian penumpang, kemudian juga subwoofer di bagian belakang. Jadi kita mau lihat langsung aja ya untuk mobil Fortuner yang satu ini nih Kak Teras. Jadi untuk bagian depannya Kak Teras ya, kita buatkan tampilannya seperti ini ya, yang dimana untuk bagian tweeternya kita tempatkan di bagian atas door trim atau di bagian pintu. Ini kita menggunakan tweeter dari Exasus yang XXT30. Jadi tampilannya seperti ini ya, bagus banget ya. Walaupun seperti ini nanti untuk bagian blind spotnya itu masih aman ya Kak Teras. Jadi ini tidak akan mengganggu kita saat menyetir. Kemudian juga untuk bagian midbassnya, jadi untuk bagian midbassnya kita menggunakan Exasus yang XXM650. Jadi untuk bagian midbassnya kita buatkan dengan tampilan premium sound OEM Lux. Nah jadi untuk Kak Teras juga ya yang emang pengen banget untuk di-upgrade sistem audionya tapi nggak mau mengubah interior sama sekali, apalagi untuk di bagian midbass, jadi nanti bisa dibuatkan dengan tampilan premium sound OEM Lux seperti ini dari tim Car Trans Audio Jakarta. Jadi tinggal dikonsultasikan aja kepada tim Car Trans Audio Jakarta Kak Teras. Nah, untuk bagian kita agak masuk sedikit ya. Jadi untuk bagian mid-range-nya kita buatkan seperti ini ya. Jadi untuk bagian pilarnya kita buatkan dengan cetak baru seperti ini. Kita kemarin menggunakan Exasus juga sama ya. Jadi kemarin kita menggunakan, di sini ada catatannya nih Kak Teras. Jadi di sini kita menggunakan yang XXM325 nih untuk bagian mid-range-nya. Jadi tampilannya seperti ini, kita buat cetak baru ya. Jadi masih aman banget, ada di sebelah kiri dan juga bagian sebelah kanan. Nah, Kak Teras, jadi untuk ada penambahan satu buah controller ya, selain ada speaker di sini. Jadi ini controllernya. Jadi biasanya kalau yang kita tahu ya, untuk controllernya itu biasanya kan kita tempatkan biasanya tuh kalau nggak di konsol tengah ya. Kemudian juga biasanya kita tempatkan di bagian setir kiri atau bagian setir sebelah kanan. Tapi untuk controller dari Exasus ini kita bisa wireless seperti ini Kak Teras. Jadi kita aturnya bisa ketika kita menyetir atau kita lagi di belakang ya, tinggal dibawa aja untuk controller dari Exasus ini. Jadi fungsinya itu bisa banyak ya. Kita bisa untuk mengatur presetnya ya. Kemudian juga kita bisa mengatur volumenya dari semua speakernya. Kemudian kita juga bisa mengatur untuk bassnya atau subwoofer di bagian belakang. Ini adalah controller dari Exasus yang menurut saya memang cukup praktis dan mudah ya untuk kita memakai controller dari Exasus ini. Kemudian untuk amplifiernya Kak Teras, jadi untuk amplifiernya kita di sini ada dua ya. Jadi ada amplifier dari Exasus semuanya. Jadi yang pertama kita menggunakan Devinio 1 dan Devinio 4 dari Exasus. Yang dimana untuk penempatannya itu loh, buka sendiri Kak Teras. Jadi untuk penempatan dari amplifiernya ini kita tempatkan di bawah jok ya, masing-masing di sebelah kanan dan juga ada sebelah kiri. Dan juga untuk prosesornya sama, kita menggunakan prosesor dari Exasus, yaitu kita menggunakan kemarin Exasus yang prosesor yang 1615 dari Exasus. Jadi ini adalah full sistem dari Exasus dari depan sampai ke bagian belakang, dan cuman satu nih produk yang bukan Exasus. Jadi kemarin kita ganti untuk head unitnya dari originalnya atau bawaannya, kita ganti ke head unit dari Pioneer nih Kak Teras, yang dimana memang udah mendukung juga untuk file-file high res ya. Jadi kita mendengarkan suara pun jadi lebih jernih juga, disupport dari head unitnya selain dari prosesor dan juga amplifier dan speaker-speakernya seperti itu. Ini untuk tampilan head unitnya ya, udah bagus banget. Jadi ini karena mobil baru ya, kemarin kita karena mobil baru banget keluar dari dealer,
langsung diganti untuk head unitnya seperti itu. Untuk Katras yang mempunyai mobil-mobil baru juga sama ya, bisa juga untuk penggantian dari head unit ini. Dan untuk bagian tengahnya kita, karena memang ini sudah selesai ya, jadi bangkunya juga masih ditidurin nih. Untuk bagian tengahnya kita sama, jadi menggunakan produk dari Asus juga. Cuman perbedaannya adalah di tipenya Katras. Kalau yang ini untuk bagian midbus sama tweeter dan midbusnya itu, sama midrange-nya itu berbeda semua ya tipenya, atau dia tuh nggak dijual satu set. Kalau untuk yang di bagian tengah ini kita menggunakan Asus yang XU6.2i, yang dimana sudah ada midrange, midbus dan juga ada tweeternya. Penempatannya pun sama ya. Jadi kita buatkan di sana dengan 3D printing dari Kartans Audio Jakarta, yang dimana kita buatkan dengan custom di bagian atas untuk tweeternya. Kemudian untuk bagian midbassnya kita buatkan dengan tampilan premium sound OEM Lux, karena memang lagi banyak banget ya untuk pembuatan atau penginstalasian premium sound OEM Lux, karena memang banyak banget pemilik mobil yang memang maunya tuh dirubah tapi tidak mau untuk mengganti atau mengcustom di bagian interior mobilnya seperti itu. Dan untuk terakhir di bagian subwoofer Katras, kita langsung aja untuk ngelihat di bagian belakang bagaimana untuk tim Kartans Audio Jakarta ini membuatkan custom di mobil baru seperti mobil Fortuner ini, new tahun 2025 ya, dengan ada emblem Kartans Audio Jakarta di sana dan juga tidak menghilangkan fungsi dari bagasinya. Jadi langsung aja kita lihat, let's go. Yang terakhir, bagian yang paling banyak menarik perhatian orang, yaitu bagian subwoofer atau bagian bassnya, karena memang nggak sedikit juga orang yang suka dengerin musik itu sambil dengerin bass dari musiknya ya, karena memang bass itu salah satu dia penyempurna dari musik ya. Jadi kalau kita dengerin musik itu nggak ada bassnya, kayaknya kosong aja gitu. Nah, untuk bagian mid bassnya Katras di sini kita buatkan dengan box di bagian sebelah kanan, yang dimana memang sengaja kita buat dan pemiliknya memang mau ya, udah dibikinin seperti ini. Dan bagasinya masih normal nih, karena yang penting juga fungsi bagasinya ini masih bisa kita pakai kemana-mana, karena ini adalah bagian penting juga kalau kita mau kerja atau kita mau jalan-jalan bersama keluarga. Untuk subwoofer kita menggunakan subwoofer dari Asus ya Katras. Kita menggunakan subwoofer yang XPW 10F, yang dimana kita buatkan dengan kosmetik seperti ini. Ada lampunya, jadi lampunya kalau yang ini warna putih. Kalau untuk Katras memang mau mengcustom, ada yang suka warna merah, ada yang suka warna biru, bahkan ada yang merah kuning hijau. Itu bisa juga untuk tinggal dikonsultasikan aja kepada tim dari Kartans Audio Jakarta. Di sini juga ada emblemnya ya, cakep banget Kartans Audio Jakarta. Kalau Katras mau nggak ada emblem dari Kartans Audio Jakarta pun bisa, tapi lebih bagus sih kita menggunakan emblem seperti ini supaya menambah kecantikan dan estetika dari box subwoofernya. Semuanya sudah selesai untuk Katras. Yang mau diinstal seperti ini, yang mau di-upgrade sistem audionya agar lebih nyaman berkendara, agar lebih enak lagi ya di jalan sambil macet-macetan, bisa langsung aja untuk datang ke Kartans Audio Jakarta, karena kita tempatnya ada di Duta Mas Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi yang jauh, yang dekat boleh merapat langsung. Jadi untuk Katras, kita tunggu kedatangannya di Kartans Audio Jakarta. Dan thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.